Halo Tribun, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 14 Oktober 2021. Bersama saya Ajeng Hatalea di Tribun Ambon hari ini akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Di Tribun Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama dari Kabupaten Buru. Temannya dihajar preman, HMI Cabang Namlea Kabupaten Buru turun ke jalan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Namlea menggelar unjuk rasa di Jalan Simpang 5, Namlea, Buru pada Kamis 14 Oktober 2021 siang. Pendemo mendesak kepolisian segera menangkap para pelaku pemukulan terhadap Nasrun Buton. Nasrun adalah korban pemukulan sejumlah orang saat menggelar aksi demonstrasi dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa Ubung di depan gedung DPRD Kabupaten Buru pada Senin 11 Oktober 2021 siang. Dalam aksinya, pendemo berorasi secara bergantian mendesak para pelaku pemukulan segera ditangkap. Koordinator aksi Abdullah Fatsei menuntut Polres Pulau Buru untuk menangkap oknum preman yang telah membuat kawan mereka Nasrun Buton trauma dan merasa sakit di kepala bagian belakang. Selain di Simpang 5, pengunjuk rasa juga menggelar aksi di depan Mapolres Pulau Buru. Menanggapi aksi tersebut, Kanit L Ekstrim Satreskrim Polres Buru Ibda Sarifudin menyatakan polisi tengah memeriksa sejumlah aksi. Karena berharap dia akan duduk dengan tenang sampai keadilan ditegakkan. Himpunan Mahasiswa Islam bukan organisasi main-main melului. Himpunan Mahasiswa Islam merupakan organisasi besar. Turun ke jalan tepat pada hari ini adalah tidak lain untuk menanggapi persoalan pemukulan yang terjadi 11 Oktober kemarin di kantor DPRD kepada Tumpung Ade Nasrun Buton selaku kader HMI Cabang Namlea. Itu satu. Yang kedua, kedatangan kami ke Polres Pulau Buru ini adalah tidak lain untuk mempertanyakan sejauh mana proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pulau Buru dalam menanggapi atau menyelesaikan persoalan pemukulan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada saudara kami atau adik kami Nasrun Buton. Sempat tadi kami mendengar bahwa ketika hearing mereka menyampaikan bahwa orang saksi ini berada atau merupakan anggota DPRD Kabupaten Buru. Nah, kami menunggu proses itu, kami menghargai proses itu, tapi kemudian ketika proses ini tidak dijalankan secara baik atau tidak ditindaklanjuti secara baik, maka kami pastikan HMI secara kelembagaan akan melakukan aksi susulan atau aksi jilid 2 untuk mempertegas persoalan pemukulan Nasrun Buton ini. Jadi untuk perkara ini sudah dilaporkan ke Polres Pulau Buru hari Senin pada sesaat setelah kejadian itu. Kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan adalah menerima laporan polisi, membuat laporan polisi, kemudian korban sudah divisum dan saksi korban sudah dilakukan pemeriksaan. Belum. Jadi untuk para pelaku belum dilakukan pemanggilan. Kita masih sementara akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Menindak, melakukan kriminal terhadap saudara kami. Sementara itu, Tribuners, 3 anggota DPRD Buru akan dipanggil polisi. 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru akan dipanggil sebagai saksi kasus pemukulan aktivis HMI Nasrun Buton di depan kantor DPRD Buru pada Senin 11 Oktober 2021 siang. Ketiganya yakni Ketua DPRD Kabupaten Buru Emrum Soplestuni, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jalil Mukadar, dan anggota DPRD Buru Nadiwali. Hal tersebut disampaikan Kanit 3 Satreskrim Polres Buru Ibda Syarifudin saat ditemui masa aksi di depan Mapolres Pulau Buru pada Kamis 14 Oktober 2021 siang. Saat ini sejumlah saksi lainnya juga telah diperiksa, sementara korban juga telah divisum. Nasrun adalah korban pemukulan sejumlah orang saat menggelar aksi demonstrasi dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa Ubung di depan gedung DPRD Kabupaten Buru pada Kamis 11 Oktober 2021 lalu. Membuat surat panggilan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada begitu. Kira-kira kapan itu supaya jauh maksudnya jangan bahas banyak apa pertanyaan kemudian kata juga pertanyaan itu. Kira-kira kapan kata bisa dengan laporan itu? Misalnya tanggal saksi kapan kata harus dapat? Belum. Jadi untuk para pelaku belum dilakukan pemanggilan. Kita masih sementara akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi. Ya, tadi sempat saya kutip terkait dengan pemanggilan beberapa anggota DPRD yang jadi saksi itu siapa ya?
Jadi sesuai dengan laporan kemarin itu bahwa memang betul ada anggota DPRD yang jadi saksi itu. Makanya nanti kita akan membuatkan surat panggilan untuk dimintai keterangan. Jadi bukan cuma dari anggota DPRD, ada beberapa orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Itu semua akan dilakukan pemeriksaan. Anggota DPRD siapa saja, Pak? Kalau yang ada yang tertuang dalam laporan polisi Pak Ketua. Ketua DPRD siapa juga, Pak? Ya. Siapa lagi, Pak? Kemudian ada yang dua ini, ada Nadi Wali sama Jalil Mukadar. Itu yang tertuang dalam laporan polisi. Sejauh ini hasil visum sudah di pihak penyidik? Hasil visum belum keluar, tapi sudah dilakukan pemeriksaan, sudah di visum yang bersangkutan. Cuma hasilnya dari rumah sakit belum. Sebelum saya menyampaikan isi orasi saya mengenai Baik, Tribuners, kita ke berita penanganan COVID-19. Presentasi vaksinasi di Maluku rendah, Kejati Maluku gelar vaksinasi massal di Hitu. Kejaksaan Tinggi Maluku kembali menggelar vaksinasi COVID-19 massal di negeri Hitu Lama, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah pada Kamis 14 Oktober 2021. Vaksinasi massal COVID-19 itu digelar di halaman depan kediaman Raja Hitu Lama sekaligus kantor pemerintah negeri. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Udang Mugopal mengatakan Kejaksaan gencar lakukan vaksinasi sebagai langkah membantu pemerintah mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di Maluku. Kata dia, sebanyak 520 warga Hitu telah terdaftar untuk mendapatkan suntikan vaksin. Dia berharap warga yang telah divaksin dapat mengajak yang lainnya agar segera mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Sementara itu, Raja Negeri Hitu Salhana Pelu mendukung penuh program vaksinasi massal di desa tersebut. Dia berharap dengan program pemerintah dalam memberantas COVID-19 dapat didukung warga, salah satunya dengan melakukan vaksinasi COVID-19. Tak hanya menggelar vaksinasi, Kejati Maluku juga memberikan sembako bagi warga yang telah divaksin. Vaksinasi massal ini kelima kalinya dilakukan dan telah berlangsung sejak pukul 08.00 waktu Indonesia Timur dan hanya berlangsung sehari di desa Hitu. Sedangkan tim vaksinator dan tenaga kesehatan berasal dari dua fasilitas kesehatan yakni RSUD Dr. Isa Umarela dan Puskesmas Hitu. Terima kasih kegiatan Adiaksa Kejaksaan Tinggi Maluku sehat, peduli dan bahagia ini sekarang dilaksanakan yang kelima kalinya di daerah negeri Hitu, Maluku Tengah. Lalu ada Manfaatkan TikTok, BMG bagikan pola Adidas Ori kepada klub futsal Maluku. Basudara Maluku Club atau BMG bagikan puluhan pola futsal original dari Jerman untuk sejumlah klub futsal di daerah kepulauan itu. Kegiatan tersebut digelar di lapangan Futsal Sports Center Waiheru, Kota Ambon pada Rabu 13 Oktober 2021 malam. Tak sekedar membagikan bola, rupanya BMG punya cara tersendiri untuk mendistribusikan bola Adidas asli dari Jerman tersebut. Menurut Koordinator BMG Maluku, Pori Dompeipen, manfaatkan aplikasi TikTok, pemain yang ingin mendapatkan bola original tersebut secara gratis harus mengunggah video dan menandai akun Adidas, klub sepak bola maupun pemain idolanya. Dompeipen melanjutkan hal itu dilakukan guna menarik perhatian dari pemain maupun klub yang ditandai agar bisa mendapatkan perhatian khusus untuk Maluku. Dalam acara tersebut 16 klub futsal hadir dan menerima bola Adidas original secara simbolis. Beberapa di antaranya yakni Ichi Maluku, Asa Sahabat, Nankatsu Qatar, Lorihua, Gatik, Botasai, Solemata, Eriwaka, Akrab Malteng, Wizard. Bagi BMG, pembinaan anak usia dini menjadi hal utama dalam membangun sepak bola Maluku. Diketahui Tribuners, dalam acara tersebut hadir pula Ketua Aspro PSSI Maluku Sofyan Lestaluhu serta jajarannya. BMKG Maluku sendiri merupakan organisasi masyarakat Maluku di 5B2 yang aktif dalam kegiatan sosial untuk masyarakat Maluku dimanapun berada. Kita juga bantu untuk yang orang Maluku terdampak COVID. Dan setelah itu sekarang kita masuk dengan pembinaan bola di sini. Pembinaan bola sini. Ya, pembinaan bola sini ini jadi sampai saat ini sudah hampir 1.000 anak-anak ya. 1.000 anak-anak.
Yang pertama ada Ketua Asprof PSSI Provinsi Maluku, Bung Sofia. Bupati Fatlolor minta Murad dan Jokowi bantu lestarikan pohon toren. Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT, Petrus Fatlolor meminta agar pemerintah daerah maupun pusat membantu pihaknya melestarikan pohon toren. Pasalnya, pohon toren termasuk pohon langka yang hanya ada di Brasil dan Indonesia, tepatnya di Tanimbar. Pohon tersebut menghasilkan kayu yang sering digunakan para pengrajin untuk membuat ukiran patung maupun perahu. Manilkara conosiensis atau toren memiliki satu keunggulan, yakni kayunya tidak mudah termakan rayap dan dapat tahan lama hingga ratusan tahun. Saat ini masih terdapat jutaan pohon yang tumbuh di Pulau Yamdena, Tanimbar. Dengan terus dilestarikan, pihaknya berharap pohon yang kokoh ini tidak disalahgunakan dan terhindar dari ancaman kepunahan. Dia mengaku pihaknya juga sudah melakukan budidaya semenjak tahun 2017 lalu. Sebagai langkah pelestarian, dia mengaku juga sudah melakukan pembibitan dengan penanaman bibit di kantor dan kediaman bupati. Pohon langka ini pun akan sangat membantu masyarakat Tanimbar ke depannya untuk tetap menghasilkan karya-karya terbaik. Kemudian bisa menjadi objek ekspor yang dapat meningkatkan pemasukan bagi masyarakat dan juga daerah. Hasil kerajinan perahu berbahan dasar kayu toren pun dijadikan cindera mata pada Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat berkunjung ke Ambon. Presiden dan para menteri beri kesempatan untuk kami menyampaikan progres pembangunan, terutama penanganan kemiskinan dan kendala-kendala yang terjadi di daerah. Dan pada stand pameran kita ini dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini, kita juga menampilkan ukiran perahu patung yang berbahan kayu toren. Ya, dan tadi disampaikan bahwa bahan ini di dunia hanya ada di Brasil dan ada di Indonesia ada di Tanimbar. Nah, harapannya semoga pohon toren ini terus dilestarikan, tentu atas kerjasama antara pemerintah kabupaten, provinsi Maluku dan juga pemerintah pusat, ya, supaya pohon toren ini terus kita lestarikan, jangan sampai punah karena memberikan manfaat yang besar. Selain untuk ukiran, kayu ini juga sangat kokoh, ya, kuat sekali, bisa ratusan tahun dia bertahan. Demikian. Populasinya berapa banyak? Populasi memang saat ini kita tidak dapat mengatakan secara rinci, tetapi masih ada jutaan pohon. Baik Tribuners, kita ke berita terakhir. Cuaca membaik, harga ikan di Pasar Binaya Masohi kembali normal. Harga sejumlah ikan di Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah kembali normal. Seorang pedagang, Yanti, mengatakan penurunan harga ikan ini mulai terjadi beberapa waktu lalu. Penyebabnya lantaran banyaknya hasil tangkapan ikan nelayan setelah cuaca membaik. Jika biasanya harga jenis ikan cakalan dan ikan tongkol ukuran sedang dijual dengan harga Rp70 hingga Rp100.000 per ekor, kini hanya dipatok Rp50.000 per ekornya. Sementara tongkol atau cakalang yang berukuran kecil biasanya dipatok Rp50.000, kini bisa didapatkan dengan harga Rp15 hingga Rp20.000 per ekor. Sementara untuk jenis ikan kecil yang paling banyak dicari warga setempat, seperti jenis ikan momar dan kawalinya, kini dijual per 8 ekor Rp20.000, atau turun dari harga mahal yang hanya 5 ekor maksud kami dijual dengan harga Rp20.000. Sedangkan jenis ikan momar biasanya 5 hingga 6 ekor dipatok Rp20.000, kini sudah dijual 8 hingga 10 ekor dengan harga yang sama, yakni Rp20.000. Bahkan ada juga yang menjajakan dengan harga Rp10.000 per ekornya.
Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon untuk edisi hari ini, 14 Oktober 2021. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Almato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.